Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan ya, beliau menjelaskan tentang hubungan ilmu dan amal ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan para hambanya untuk beribadah, dan ibadah itu tidak akan bisa diketahui dan ditegakkan sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu. Maka untuk tujuan inilah dicari ilmu, untuk tujuan inilah dituntut ilmu. Maka kalau tidak karena amal, tidak perlu kita mencari ilmu ya. Dan kalau bukan karena ilmu, maka kita tidak dituntut untuk beramal. Maka kalau sudah berilmu harus beramal. Dan kalau ingin beramal, maka harus mendasarkan dengan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diikuti dengan amal. Itu kata beliau dalam pembuka di Al-Adab Ats-Tsani, pada adab yang kedua, yaitu al-amalu bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Maka ilmu disifati dengan an-nafi' apabila diikuti dengan amal. Wal 'alim alladhi la ya'mal bi ilmihi sayus'alu anhu yaumal qiyamah. Dan orang yang berilmu, namun ia tidak mengamalkan ilmunya, akan ditanya nanti di hari kiamat. Dalil dari menunjukkan hal ini sangat banyak sekali, dan di tulisan sudah disebutkan ya, celaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepadanya. Dan dalil yang paling jelas adalah di surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Maka sangat besar kebencian di sisi Allah engkau berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Maka kalian menyuruh manusia berbuat baik, lalu kalian lupakan diri kalian sendiri dengan tidak berbuat baik, dengan tidak mengamalkan seruan itu, sementara kalian mengetahui Alkitab. Afala ta'qilun. Maka kalian ini orang yang tidak berakal. Ini tentang ahlul kitab, di mana mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran itu. Bahkan mereka menyuruh manusia untuk mengamalkan kebenaran, mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mengerjakannya. Sehingga permisalan yang buruk untuk mereka disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladina ummil tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmal dhalimin. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Sudah ketemu? Ya. Jangan sampai kalah sama Batam. Ayat yang kelima. Silakan. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya,
tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi begitu kepada orang yang zalim. Penjelasan ada di tulisan yang kedua di bawahnya dari keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka yang telah menerima Taurat dan mereka telah mengetahui isinya, tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak mengamalkannya. Maka Allah buat permisalan kondisi mereka yang seperti itu, seperti keledai yang memikul tumpukan kitab, yang memikul kitab-kitab, dia bawa mengangkut kitab-kitab. Dia tidak tahu apa yang diangkutnya, dia tidak memahami isinya, dan dia tidak mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Dan salah satu permisalan yang buruk disebutkan dalam Al-Quran adalah kalau manusia disamakan dengan keledai. Ayat mana lagi yang membuat permisalan yang paling buruk diserupakan dengan keledai? Surah Luqman ayat yang ke-19. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Suara paling buruk adalah suara keledai. Ini orang yang suka teriak-teriak, orang yang urakan. Ini termasuk adab yang buruk, suka berteriak-teriak. Maka suara yang paling buruk adalah la sautul hamid, suara keledai. Waqad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah menjelaskan annal alima yus'alu an ilmihi yaumal qiyamah, bahwa orang yang telah tahu ilmu dia akan ditanya tentang ilmunya itu di hari kiamat. Apakah kamu sudah kerjakan? Mada amila fi, apa yang telah dia amalkan terhadap ilmu itu. Faqad rawa at-Tirmidzi an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Imam at-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma'afnah. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat kelak, sehingga dia akan ditanya tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Usianya dipakai untuk apa? Maka semakin panjang usia, semakin panjang pertanyaannya. Maka pengen ditanya banyak atau ditanya sedikit akhirnya? Pengen ditanya banyak atau ditanya sedikit? Sedikit. Tanya sedikit. Kalau maunya sedikit. Berarti usianya sedikit. Tanya apa kamu? Maka Batam tuh pertanyaannya panjang. Nah, sekarang harus disiapkan jawabannya. Yang dulu pernah kita sampaikan, ya kan? Bahwa panjang usia akan panjang pula pertanyaannya, dan seseorang harus menyadari itu, sehingga saat disampaikan itu ada seseorang yang gelisah dengannya. Lalu ditanya apa solusinya? Solusinya adalah ikuti yang buruk itu dengan yang baik. Ya. Solusinya adalah memanfaatkan sisa usia untuk beramal salih. Ya. Supaya Allah hapuskan catatan-catatan buruk itu yang telah dia torehkan di dalam lembaran catatan amalnya, dan kemudian Allah ganti dengan kebaikan.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Solusinya itu. Bukan berarti kemudian putus asa, sudah terlanjur sekalian basah. Sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Maka tentang usianya, untuk apa dia gunakan usia itu? Karena usia adalah ra'sul mal. Umur yang dimiliki seseorang adalah modal utama dia untuk beramal. Modal utama dia beramal. Dan tidak akan habis modal itu, kecuali ya memang sudah habis kesempatan dia untuk ibadah. Oleh sebab itu, sepanjang orang masih diberi umur, berarti dia diberi modal oleh Allah Ta'ala setiap harinya untuk beramal. Maka beruntung orang yang menggunakan waktunya untuk beriman dan beramal saleh. Beruntung orang yang menggunakan waktunya untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usia seseorang adalah ra'sul mal. Modal untuk beramal, modal untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia bisa gunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, dia akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Di ayat 30-nya liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengamalkan apa yang dia baca dan dia telah paham. Itu disebut dengan tilawah. Kalau qiraah semata membaca, tapi kalau tilawah membaca dengan pemahaman, baru diikuti dengan pengamalan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Surah Al-Baqarah 121. Yang disebutkan di dalam ayat ini yatlunahu haqqa tilawati, membaca kitabullah dengan bacaan yang sebenarnya adalah mereka yang memahaminya dan mengamalkannya ketika melewati ayat siksa, ya, maka mereka berlindung kepada Allah dari siksanya. Melewati ayat surga, minta kepada Allah surganya. Melewati ayat adab, ayat kemurkaan Allah Ta'ala, laknatnya, berlindung kepada Allah darinya. Dan ketika melewati ayat rahmat, minta rahmat kepada Allah Ta'ala. Melewati ayat ampunan, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Melewati ayat tentang doa, dia sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tilawah. Dan mereka menegakkan salat, menginfakkan sebagian yang kami telah rezekikan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Di setiap orang yang hidup di dunia ini sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjual atau dia sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ikhlas menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh yang dia punya kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan keuntungan besar.
Tapi siapa yang tidak mau menyerahkan ya, dirinya dan apa yang dia punya kepada Allah Ta'ala, dialihkan kepada yang lainnya, pasti dia akan merugi. Maka disamakan dengan tijarah, dengan perdagangan. Kemudian yang kedua, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat, sehingga akan ditanya tentang ilmunya. Fima fa'al, apa yang sudah dia amalkan. Apakah dia amalkan lillah atau untuk selain Allah? Apakah dia sudah kerjakan amal itu sesuai dengan petunjuknya, ataukah dia menyalahi ilmu yang sudah diamalkannya? Nanti ada pertanyaannya. Maka semakin sering ngaji akan semakin banyak pertanyaannya. Ya. Tapi kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu kewajibannya, dan tidak pernah tahu larangan yang harus ditinggalkannya, kalau dia ngaji dan beramal, dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Karena orang tersesat, sebabnya yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah karena bodoh, tidak tahu, sehingga dia berbuat salah. Dan parahnya dia tidak tahu kalau sudah salah. Yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsunya. Sudah tahu dia punya kerabat yang harus dia sambung tali persaudaraannya, tapi karena emosi dia tidak mau. Ketemu pun buang muka, kata begitu. Dan masih ada contoh-contoh lain yang begitu banyak. Maka sebab kesesatan seseorang, ima karena jahil, yang kedua karena memperturutkan hawa nafsunya. Dia tahu tapi tidak mau menundukkan dirinya, jiwanya untuk mengikuti kebenaran yang sudah diketahui. Maka akan ditanya tentang ilmu yang sudah dia ketahui, yang sudah dia miliki, yang telah Allah ajarkan ilmu itu kepadanya. Apakah dia sudah amalkan atau belum? Dan nanti kita akan lihat bagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ada dalam tulisan yang kedua. Beliau mengatakan, ini akhafu ayyuqala li yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku takut nanti di hari kiamat aku akan ditanya, a'alimta au jahilta? Kamu berilmu atau kamu orang bodoh? Fa'qul, lalu aku menjawab, alim, aku berilmu. Maka fala tabqa ayatun min kitabillahi azza wa jalla amiratun au zajirah. Maka tidak ada satu ayat dalam kitabullah sebagai ayat perintah atau ayat larangan, illa ja'atni tas'aluni faridata, maka akan mendatangi, kecuali ayat-ayat itu akan mendatangiku dan menanyaiku tentang kewajiban terhadap ayat tadi. Fatas'alunil amiratu halit tamarta, ayat perintah mendatangiku, menanyaiku, apakah kamu sudah kerjakan? Ayat larangan pun juga demikian, bertanya, apakah engkau sudah tinggalkan aku? Maka beliau berkata, fa'a'udzu billahi min ilmin la yanfa', maka aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Doa berapa banyak yang sudah sampai? Ya. Makanya ngaji yang banyak masih rawan. Pertanyaannya berat, nanti tuntutan di akhiratnya berat. Dan datang seorang remaja kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sudah dibaca itu? Apa isinya itu? Kurang lebih isinya ditanya, dia pertama datang, terus sudah dijelaskan ilmu, lalu dia datang lagi, apakah sudah diamalkan atau belum, gitu Ustaz. Iya. Dia jawab, belum. Belum. Maka Ibunda Aisyah berkata kepadanya, jangan kau perbanyak hujah, tuntutan
atas dirimu dan dirimu nanti di hari kiamat. Begitu. Maka para sahabat itu keberkahan ilmu mereka karena ilmu mereka langsung diikuti dengan amal. Tahu di sini kalau ikut berperang ini gugur dalamnya surga, sungguh-sungguh mereka kerjakan. Ya. Kalau kemudian menginfakkan harta yang paling disukainya, Allah akan ganti dengan rumah di surga, dengan kebun di surga. Maka seorang sahabat dia serahkan kebunnya yang di dalamnya sudah ada kurma, yang di dalamnya ada sumur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai infak ya untuk kaum muslimin. Maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Jadi para sahabat ketika mereka bertanya sesuatu tentang amal, Nabi SAW sampaikan kepada mereka amal itu, langsung mereka kerjakan. Maka mereka belajar Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Sebagian mengatakan 5 ayat, tidak berpindah kepada ayat berikutnya kecuali benar-benar sudah diamalkan. Maka remaja tadi datang bertanya tentang hadis. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan satu hadis kepadanya. Pulang dia. Lama atau sebentar ya? Sebentar. Jadi orang zaman dulu ngajinya itu sebentar-sebentar, ngamalkannya yang lama. Orang sekarang ngajinya lama, ngamalkannya sebentar. Gak ada sholat malamnya melampaui ngajinya kita. Ada yang sholat malamnya lebih dari 1 jam? Jarang kan? Jadi kebanyakan ngaji. Karena ngaji ya, ketemu dengan orang, bahkan ngaji sudah menjadi gaya hidup sekarang. Barakallahu fiik. Lalu dia pulang. Besok beberapa hari kemudian datang lagi, minta diajari hadis lagi, ditanya, kamu sudah amalkan belum yang kemarin? Dia jawab, belum. Ya sudah, gak usah ngaji lagi. Nanti malah kebanyakan tuntutan di hari ya Allah. Ya. Lalu beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takunu bil ilmi amilan. Kau tidak akan menjadi seorang alim sehingga kau amalkan ilmu itu. Baik. Jadi berapa pertanyaan tadi? Ya, tidak akan bergeser kaki hamba saya sehingga dia ditanya. Berarti tanya berapa perkara? Tanya 4 perkara. Pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan amalnya, apa yang sudah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia telah belanjakan, ia gunakan. Yang ketiga adalah tentang jismihi, fisiknya, fima ablah. Yang keempat tentang jasadnya, tentang badannya, anggota tubuhnya. Ya, itu ia pakai untuk apa? Ya. Warwa Muslim an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu atahu qala. Satu riwayat dari Usama bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seorang laki-laki dari kiamat lalu dilempar ke neraka. Fayandaliku aqtabu batnih, sampai terburai isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himar birruha. Lalu dia putarin itu. Ya. Terburai kemudian dia muter-muter gitu. Kayak gangsingan kita lihat. Ya, seperti keledai yang mengitari pengilingan. Ya, kalau dulu orang kampung giling jagung itu ya, orangnya. Kalau sebelumnya lagi pakai kerbau. Ya, kerbaunya atau sapinya itu dibuat puterin giling karena nggak ada keledai di kita. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Lalu penghuni neraka berkumpul kepadanya dan bertanya, "Hai fulan, mana? Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dulu suka ngajak berbuat baik, larang-larang orang dari berbuat mungkar?
Siapa yang biasa melakukan itu? Ustaz, penceramah, pengkhutbah. Fayaqul, kemudian dia berkata, Baratul, qad kuntu amur bil ma'ruf. Dulu aku suka nyuruh berbuat baik, dan tapi aku tidak kerjakan. Aku melarang orang berbuat mungkar tapi kerjakan. Waliyadzubillah. Itu salah satu jenis siksa yang digambarkan di neraka, menunjukkan bahwa ini perbuatan sangat tercela. Dan orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar tercela, sampai jenis siksanya itu disebutkan. Ya. Bahkan disebutkan juga di hadits yang lain yang ada dalam tulisan, ya, tentang seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam neraka dan dia mengeluarkan aroma busuk yang luar biasa, sehingga para penghuni neraka itu marah-marah kepadanya. Kami itu sudah berat sekali di sini dengan siksa, tapi sejak kedatanganmu itu, ya, penderitaan kami bertambah. Ya. Maka disebutkan tentang orang tadi, dijawab oleh Jibril, itu adalah khutoba'u min ummati, adalah para pengkhutbah dari umat. Ya, ini beratnya jadi ustaz. Ya, banyak orang terfitnah dengan sebab itu. Ini yang perlu kemudian untuk kita perhatikan, bukan hanya ya, kalangan penceramah, pengkhutbah, para ustaz, ya, para mursyid, tapi juga orang yang telah ngaji. Di sana mereka pun juga dituntut untuk mengamalkan ilmu, karena untuk beramal dia ngaji. Mengapa kalau tidak ada kewajiban kita ibadah, ngapain kita ngaji? Gitu. Penting mana ngaji sama beramal? Maka dia mengatakan, yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida' Al-Ilmi Al-Amal, bahwa ilmu adalah al-khadim, ilmu adalah pembantu, sementara amal adalah tujuan. Ilmu itu untuk membantu amal. Maka kalau punya ilmu tidak beramal, ya punya sarana tapi tidak memiliki tujuan. Tapi kalau dia sudah tahu tujuan, namun dia tidak punya sarana, dia tidak bisa sampai ke sana. Barakallahu fikum. Ini salah satu orang yang disiksa di neraka adalah orang yang dilemparkan ke neraka lalu terberisi perutnya dan dia seperti gangsingan muter-muter. Ya, kalau zaman Nabi gak ada gangsingan, gambarannya ya, keledai mengitarin penggilingan, karena dia digunakan untuk menggiling gandum. Ya. Itu mereka yang suka menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar, tapi perbuatannya tidak selaras dengan ucapannya. Maka Allah sangat murka dengan orang yang betul seperti ini. Wa hadhihi surah allati taksyairu lahal abdan, gambaran yang membuat ya, merinding badan ini, ya, yang telah disebutkan dalam hadis ini adalah hukuman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah Allah datangkan kepadanya. Wa inama yaktafi bi amrin nas wa nahihim, ya hanya menyuruh dan melarang saja. Ya. Wa yatruku nafsahu litansak wara al-ma'asi fi ghaflatin an a'yunin nas, lalu dia melupakan dirinya, meninggalkan dirinya berkubang dengan kemaksiatan saat tidak ada orang yang melihatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang bisa sembunyi darinya. Walladzi satarahu fid dunya hatta dhanna an-nasu bihi shalah. Allah tutupi orang tadi di dunia, memang enggak ada orang yang tahu. Sehingga orang-orang nyebut orang saleh, orang baik. Lalu kemudian Allah bongkar ya boroknya di hadapan para makhluk di hari kiamat. Waliyadzubillah. Gitu. Ngaji lagi atau tidak?
Ngajar lagi atau tidak ini kan? Ini memang berat gitu kan? Ya. Namun bukan berarti ya sudah apa belum bisa mengerjakan lalu dia tidak tunaikan hak ilmu untuk diajarkan. Yang tercela ini adalah orang yang sengaja tidak mau mengamalkan ilmu. Tapi kalau orang terperosok, ya dia istighfar. Dia istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang harus sudah benar-benar saleh, baru dia mengajar, maka tidak akan pernah dia mengajar. Karena merasa diri sudah saleh itu pun sebuah kemaksiatan. Maka bertakwa kepada Allah dengan kita merasa diri masih banyak kekurangan, sehingga kita bersama-sama dengan orang yang kita seru, kita dakwahi, kita ajari untuk bersama-sama beramal. Ya. Walidzalika kana sahabatul kiram radhiyallahu anhum ma'a taqwahum wa tamassukihim bil kitab was sunnah. Dari sinilah kita lihat para sahabat yang mulia dengan ketakwaan mereka dan pegang teguh mereka terhadap Alkitab was sunnah. Mereka sangat teguh. Ya. Kalau nanti di hari kiamat, ya, dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditanya tentang ilmunya, sudah kerjakan atau belum? Sudah kerjakan atau belum? Itu penting sekali. Baik dari ibadah mahdohnya